perihal penyaluran bantuan program sembako triwulan 1 dan program Keluarga Harapan tahun 2024. Nah, setelah ini kemungkinan baru akan berlanjut untuk proses pencairan bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Jadi kalau sudah tanggal 10 hari ini, semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini dan menurut pencarian bantuan di sore hari ini, dan juga update 2 surat yang baru turun sejak kemarin juga hari ini untuk pencarian bantuan, baik bantuan tambahan dan juga bantuan lain yang juga akan dicairkan, dan juga ada kaitan juga dengan BLT mitigasi risiko pangan. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di skip biar info lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam menyimak informasi pada kalian, jadi informasi dan juga runtun agar kalian tidak gagal paham dan clear informasi. Dan seperti biasa juga buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate PKH, BPNT, PIP, El Nino, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, biasa teman-teman supportnya dengan cara like dan juga komen di bawah. Bagaimana update bantuan hari ini? Jika ada yang baru share lagi hari ini, infokan bantuan apa, daerah mana, share out bang apa. Jadi saling update dan juga saling sharing dengan teman lain komentar. Dan juga pertanyaan, komen di bawah. Jadi juga saling berbagi informasi dengan santai dan juga santun dengan teman lain secara sopan, teman. Jadi buat yang selalu support dan juga yang sudah join grup Facebook kita, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke teman, jadi sekarang kita update untuk pencarian bantuan dan juga membahas 2 surat ya yang baru turun sejak kemarin dan juga pagi hari ini yang juga berkaitan dengan pencarian bantuan, teman. Ini pun juga bisa kita kaitkan dengan pencarian bantuan BLT mitigasi risiko pangan yang juga sudah dinantikan oleh teman-teman semua. Oke teman ya. Jadi yang pertama kita mulai dari update pencarian bantuan sampai dengan sore hari ini, teman. Jadi saya cek ya, untuk hari ini per tanggal 10 teman-teman, tidak ada struk pencairan yang saya lihat per tanggal 10 ya. Itu paling lambat saya cek itu di tanggal 9 teman, itu paling terakhir. 9 masih ada kemarin, tapi kalau hari ini per tanggal 10 saya cek belum ada lagi yang mencairkan. Karena memang Sabtu Minggu biasanya memang tidak begitu optimal untuk pencairannya. Jadi juga buat teman-teman, kalian bersabar karena memang Sabtu Minggu kemarin pun hanya Bank BNI ya yang mencairkan, tapi kalau sekarang kita lihat pun itu tidak begitu banyak pencairan karena mungkin juga sudah hampir rampung semua. Dan untuk bantuan BSI sampai sekarang saya masih belum dapat update ataupun juga bukti bahwa PKH sudah cair di Bank BSI. Kalau BPNT memang sudah cair di semua bank, lalu juga PKH sudah cair di 3 bank, Bank BNI, BRI Mandiri, tapi kalau Bank BSI masih belum ada update. Jadi kalau teman-teman ada pakai Bank BSI dan juga sudah cair bantuan PKH-nya, kolom komen di bawah, jadi itu juga tahu bahwa emang Bank BSI juga sudah cair dan jadinya semua sudah cair untuk banknya secara bertahap, seperti itu. Jadi ini juga akan mempercepat proses pencairan bantuan BLT mitigasi jika emang bantuan PKPNT sudah selesai di KKS untuk alokasi tahap 1-nya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, ini ya, ada 2 surat teman-teman yang juga sudah saya bahas di video tadi siang, di mana untuk yang pertama adalah surat dari Badan Pangan Nasional, teman-teman, ini dia ya. Ini memang per tanggal 6 tapi baru dipublish atau bisa di-share di tanggal 9 kemarin. Jadi ini juga berkaitan dengan penundaan penyaluran bantuan pangan beras. Jadi mungkin yang buat yang belum tahu juga, di mana saat ini bantuan beras itu di stop sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Februari karena ini berkaitan dengan pemilu. Jadi agar lebih kondusif dan juga tidak sifatnya dipolitisasi dan juga tidak membuat kerumunan, ini pun juga akhirnya di stop dan nanti akan di-continue lagi di tanggal 15 Februari. Jadi buat teman yang sebelumnya ada jadwal di tanggal 11, tanggal 12, ini dipastikan akan tertunda dan akan di-reschedule setelah tanggal 14 Februari. Jadi juga memang bantuan tambahan ya dari dampak badai El Nino, yaitu bantuan berasnya. Jadi teman-teman pun yang belum cair mohon bersabar, ada penundaan sekitar 6 harian ya, 6-7 hari ya. Jadi kalian pun juga mohon bersabar, yang jelas bantuannya tidak hilang, datanya tidak berubah, tapi hanya saja schedule untuk pembagiannya yang diundur sampai dengan tanggal 15, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, surat kedua yang juga baru turun ya, ini dari PT Pos, teman-teman. Nah, suratnya ya. Jadi Satgas Bansos BSS nomor 0124, ini tanggal 6 juga, teman-teman, tapi baru dirilis hari ini.
perihal penyaluran bantuan program sembako triwulan 1 dan program Keluarga Harapan tahun 2024. Dengan hormat, 1. PT Pos Indonesia ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial yang dimaksud secara langsung kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang telah ditetapkan. 2. Dapat kami sampaikan bahwa kami berencana untuk melakukan penyaluran dan dana triwulan 1 akan salur mulai tanggal 8 sampai dengan 9 Februari dan dilanjutkan pada tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan selesai. 3. Sehubungan itu, kami mohon dukungan dari Dinas Sosial agar pelaksanaan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sedangkan manfaat dari bantuan ini dapat segera dirasakan oleh KPM. 4. Untuk percepatan dan kelancaran penyaluran dana kepada KPM, kami mohon dukungan tenaga TKSK, PSM, dan pendamping PKH. Dan yang kelima, demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami PT Pos Indonesia, teman-teman. Nah, ini teman ya. Jadi di sini ada hubungannya juga untuk pencairan bantuan PKH, teman, yang juga dicairkan per tanggal 9, per tanggal 8 sampai dengan tanggal 9, dan kemungkinan setelah itu akan ada minggu tenang ya. Jadi tanggal 10 hari ini memang wajar nggak ada pencairan karena memang ini dianggap sebagai minggu tenang. Jadi tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 malah ini tidak ada pencairan dulu yang lewat PT Pos. Jadi wajar jika saya bilang hari ini nggak ada pencairan. Kalau kemarin KKS ada, tapi kalau PT Pos sama sekali nggak ada. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk pencairan bantuan PKH BPNT lewat PT Pos, ini pun juga ada penundaan sama dengan bantuan beras 10 kg. Tapi ini malah lebih lama, dengan tanggal 15 dan tanggal 16 baru akan dicairkan. Nah, kemudian teman-teman, dari tanggal 16 ini kemungkinan akan ada sebagian kecil lagi KPM yang dicairkan. Nah, setelah ini kemungkinan baru akan berlanjut untuk proses pencairan bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Jadi kalau sudah tanggal 10 hari ini tidak ada update pencairan, teman-teman, saya mungkin bisa bilang kita jangan berharap ini akan cair sebelum pemilu karena sudah sangat mepet waktunya dan juga besok sudah minggu tenang. Jadi kalau ini bisa saya bilang 99% kecuali ada keajaiban, ini bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini akan cair setelah pemilu. Jadi bukan sebelum pemilu karena memang sudah sangat mepet, teman-teman. Sudah tanggal 10, besok sudah tanggal 11, sudah minggu hari tenang sebelum tanggal 14 pemilu. Jadi paling enggak ya mungkin di minggu ketiga, minggu keempat itu baru akan ada pencairan bantuan BLT mitigasi. Jadi kalian tidak usah menunggu setiap hari sekarang karena emang kita ikuti saja proyeman. Jadi juga kita yang harap yang jelas bantuan ini sudah pasti akan cair nantinya. Anggaran sudah jelas untuk alokasi 3 bulan untuk 18,8 juta KPM. Jadi kalian pun yang beruntung nanti yang juga dapat bantuan ini, yang teratas aktif bagian bantuan BNT, ini pun juga nanti berkesempatan dapat bantuan BLT mitigasi pangan dengan nominal Rp6.000. Dan emang ini akan cair sampai di bulan Februari. Walaupun emang tidak di awal, tapi at least harusnya bulan Februari sudah mulai cair. Jadi paling enggak sebelum akhir Februari ini harusnya bantuan BLT mitigasi risiko pangan sudah dicairkan, seperti itu. Jadi ini info yang terbaru ya. Jadi ada 2 surat pemberitahuan untuk pencairan bantuan, baik bantuan beras dan juga bantuan PKH BPNT. Jadi kalian pun juga tahu nanti selama tanggal-tanggal ini sementara akan di stop dulu untuk penyalurannya lewat PT Pos. Tapi kalau KKS kemungkinan masih ada pencairan. Karena kalau KKS teman-teman itu kan langsung antara bank penyalur dan juga KPM ke KKS-nya. Jadi nggak perlu kerumunan. KPM yang cair bisa langsung ke ATM tanpa perlu membuat kegaduhan, keramaian. Jadi menurut saya yang lewat KKS kemungkinan masih pencairan. Tapi kalau PT Pos semuanya ditidakkan karena membuat kerumunan juga nanti agar tidak disalahgunakan sebagai alat politik, teman-teman. Seperti itu. Jadi clear ya. Jadi update untuk hari ini itu teman. Jadi juga kita berdoa yang terbaik agar menang lancar, dan juga proses pemilu juga menang lancar, dan kita dapat juga presiden yang terbaik untuk Indonesia ke depan di 5 tahun ke depan, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya, dan juga teman-teman yang belum gabung grup Facebook, gabung sekarang juga biar kita bisa mencapai 400 anggota di malam ini. Jadi teman-teman juga yang belum gabung sekarang juga, karena nggak akan rugi karena banyak juga update seputar bansos di sana dengan teman-teman juga saling sharing informasi di kolom komentar, teman, seperti itu. Jadi buat yang suka, please kalian like, komen, dan juga bantu share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.